Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Waide Musli, NIM 21020410006, kelas Informatika B, semester 3. Di sini akan mengerjakan tentang PowerPoint, perkembangan teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan. Nah, gimana tuh? Oke, lanjut ke next slide ya. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan akan dibagi beberapa tampilan atau slide di mana hal itu akan berhubungan dengan pengembangan dari TIK itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian TIK dan pengembangan TIK dalam bidang pendidikan. Pengertian TIK menurut Eric Dyson, HarperCollins Publisher, Dictionary of Information Technology, Glasgow, UK 1991, bahwa teknologi informasi adalah kebutuhan manusia di dalam mengambil dan memindahkan, mengolah, dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan menurut Puskur Dignas Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Jadi dikatakan bahwa teknologi informasi ini adalah hal yang penting dalam perkembangan makhluk sosial seperti manusia ini kita. Dalam masa perkembangannya juga, dari pengertiannya sudah kita dapat simpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini juga memiliki sejarah yang sangat panjang dari perkembangan manusia juga. Oke, habis ini kita akan mulai masuk ke fase prasejarah atau fase sejarah dari perkembangan dari TIK itu sendiri bagi manusia. Bagaimana perkembangannya? Simak lebih lanjut. Oke, kita sudah masuk ke next slide yang selanjutnya, yaitu tentang sejarah perkembangan TIK dalam umat manusia. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disingkat TIK pasti juga memiliki sejarah perkembangan mulai dari fase prasejarah ataupun fase yang sangat-sangat jauh dikatakan oleh sejarah sampai sekarang ini yang memiliki bentuk dan tampilan berbeda-beda serta kegunaan yang berbeda-beda juga. Oke, bagaimana itu? Simak lebih lanjut ya. Dimulai dari fase prasejarah. Pada zaman ini, teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disingkat TIK yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka menggambarkannya pada dinding-dinding gua tentang berburu atau dan binatang buruannya. Bisa dilihat pada gambar selanjutnya, yaitu tahun 3000 sebelum Masehi. Pertama kali pada zaman ini tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf simbol, atau huruf-huruf ini juga mempunyai
bentuk bunyi, penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Di gambar selanjutnya masuk ke tahun 2900 sebelum Masehi, yang dimana Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Huruf hieroglif ini merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkatan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Pada sejarah selanjutnya, yaitu 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Jadi dapat disimpulkan bahwa 500 sebelum Masehi ini juga bertempat pada Mesir kuno. Masuk lagi ke tahun 105 Masehi. Bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan, dan dikeringkan. Berarti penemu pertama yang menemukan kertas adalah bangsa Cina. Terus perkembangan sejarah teknologi informasi dan komunikasi masuk ke masa modern, yaitu tahun 1400 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1445, pertama kalinya Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Masuk ke tahun 1830, August Lady Byron menulis program komputer yang pertama di Indonesia. Ia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analytical yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Tahun 1837, Samuel Morse juga akhirnya mengembangkan yang namanya telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cook dan Sir Charles Wheatstone. Masuk ke tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Jadi telepon sudah dapat digunakan pada tahun ini ya. Ingat 1877. Pada selanjutnya, yaitu pada tahun 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Masuk ke tahun 1931, yaitu Vannevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Lanjut ke next slide. Masuk lagi ke tahun 1939, yaitu dari Dr. John V. Atanasov dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital yang pertama. Akhirnya masuk lagi ke tahun 1973 sampai 1990, istilah internet mulai diperkenalkan. Masuk ke tahun 1901 sampai sekarang mulai terbentuk komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web atau
www. Ya, seperti Google ataupun website-website yang kita kenal sekarang. Ya, dari penjelasan sebentar tadi yaitu tentang sejarah, ini referensinya adalah dari buku satelit TIK kelas 7. Novian Siswanto, Ahvan Effendi tahun 2010. Dan juga website https pustaka-materi.web.id, rangkuman materi pelajaran TIK kelas 7 SMP. Ya, itu tadi adalah sedikit tentang penjelasan tentang sejarah, perkembangan, teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke, masuk ke berikutnya, yaitu manfaat TIK dalam bidang pendidikan. Pendidik dalam memanfaatkan teknologi informasi juga memiliki peran. Yaitu yang pertama, ada sejumlah pendidik yang mengaku bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan alat teknologi informasi. Mungkin dalam masa sekarang bisa berbentuk PowerPoint, Zoom, atau sebagainya dalam proses pembelajaran di sekolah. Kedua, pendidik dapat mengikutsertakan keunggulan teknologi informasi dalam pemberian tugas kepada para peserta didik. Hal ini dapat kita simpulkan atau kita pikirkan bahwa bentuk pembelajarannya dilakukan pada Google Classroom. Ketiga, di bawah kepengawasannya secara langsung, pendidik dapat menuntut karya peserta didik untuk bermain di komputer sesaat sebelum pelajaran dimulai, berkenaan dengan topik yang akan diajarkan. Nomor 4, pendidik dapat menugasi para peserta didik untuk mengumpulkan sejumlah informasi tertentu dari internet serta menyusun laporan tertulis tentang kumpulan informasi tersebut. Jadi, untuk pemberian tugas sekarang, banyak dari siswa juga memilih untuk mencari sumber informasi dari internet, komputer, ataupun Android sebagai pegangannya. Menarik sekali ya. Oke, yang kelima, sejumlah kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan melalui transparansi, slide, film, atau videotape kini sudah dapat dilakukan melalui teknologi informasi, yakni komputer. Contoh saja yaitu YouTube, TikTok, Instagram, media sosial lainnya, atau WhatsApp. Oke, lanjut ke next slide. Penggunaan komputer dalam proses pembelajaran. Dalam bidang pendidikan, penggunaan teknologi berbasis komputer ini merupakan cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor, di mana informasi atau materi yang disampaikan disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan. Berbagai jenis aplikasi teknologi komputer dalam pendidikan umumnya dikenal dengan istilah Computer Assisted Instruction atau CAI atau pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Dalam penggunaannya, menurut Sujana dan Rifai tahun 1989, terdapat model pembelajaran berbantuan komputer, yaitu 1. Model latihan dan praktik, drill and practice. Nomor 2, model tutorials atau tutorials. Nomor 3, model penemuan atau problem solving. 4, model simulasi atau simulation. Dan 5, model permainan atau games. Mimin mungkin suka yang model 5 nih, model permainan games. Nah, dari beberapa contoh di atas tadi, yang selanjutnya saya akan menampilkan video di mana manusia sekarang atau pendidikan sekarang sudah mengenal yang namanya e-learning.
Berikut videonya, simak baik-baik ya. Apakah mendengar ceramah sambil memperhatikan slide presentasi masih dilakukan di dalam kelas? Sepertinya kelas Anda belum memanfaatkan teknologi e-learning alias masih menggunakan pola pembelajaran tradisional. Sebenarnya, apa itu e-learning? E-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronis seperti komputer, internet, telepon, dan lain sebagainya. Di samping itu, kegiatan belajar juga didukung oleh layanan tutor yang membantu mahasiswa apabila mengalami kesulitan. Mari kita lihat perbandingan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran menggunakan e-learning. Pada pembelajaran tradisional terdapat beberapa ciri di antaranya. Pertama, pendidik berperan sebagai sumber utama dalam kegiatan belajar. Meskipun sudah memanfaatkan teknologi laptop dan proyektor, kedua alat itu hanya sebagai tambahan atau pembantu saja. Kedua, penyampaian informasi yang bersifat fakta dan kurang memberikan contoh permasalahan karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat terbatas oleh jam pertemuan yang sudah ditentukan. Ketiga, dalam prosesnya, kemampuan peserta didik dalam hal belajar dianggap sama rata. Padahal, dalam satu kelas terdapat lebih dari satu karakteristik peserta didik dengan beragam gaya belajar dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan keempat, kurang menerapkan prinsip pembelajaran seperti pengulangan atau apersepsi, yaitu memberi peluang bagi peserta didik yang karena kondisi maupun karakteristiknya belum dapat memahami materi pembelajaran. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan e-learning. Melalui e-learning, banyak keuntungan yang ditawarkan. Beberapa di antaranya yaitu: pertama, pendidik tidak menjadi sumber utama dalam belajar, tetapi peserta didik memiliki sumber belajar lain yang telah tersedia di dalam e-learning, seperti elektronik modul, sekom, dan video. Kedua, peserta dapat mengeksplorasi secara mandiri informasi-informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Dan ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya. Jika terdapat kesulitan, mereka dapat berkonsultasi kepada tutor melalui forum diskusi online atau chatting. Jika kita simpulkan, kegiatan pembelajaran yang menggunakan e-learning dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Mengapa efektif? Karena dengan bantuan e-learning, penerapan semua prinsip pembelajaran meliputi apersepsi, motivasi, aktivitas, korelasi, pengulangan, dan kerjasama menjadi lebih mudah. Lalu, mengapa efisien? Karena dengan berbagai keuntungan yang ditawarkannya, kita dapat menghemat waktu pembelajaran di kelas. Selain itu, dengan e-learning, kita telah selangkah maju mengikuti arus perkembangan teknologi. Oke, next slide, yaitu dampak positif dan negatif TIK dalam pendidikan. Nomor 1, dampak positif dari TIK adalah informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses oleh kepentingan pendidikan. Nomor 2, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK tidak dilakukan lagi. Informasi ini memiliki banyak manfaat. Slide selanjutnya, dampak negatif. Nomor 1, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah,
Akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Oke, cukup sampai di situ penjelasan dari saya. Apabila ada lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.